2 jam yang lalu, pendaftaran seleksi P3K 2024 periode pertama telah berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua, di mana BKN ya. Nah, ini ya, kita sudah ada di website resmi BKN. Itu mengumumkan rekan-rekan ya, data sementara atau DS ya, data sementara terkait non-ASN yang sudah dipastikan akan masuk P3K, baik full, ingat ya, baik full maupun part-time, baik guru, nakes maupun tenaga teknis. Ini baru saja diumumkan, jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip, karena admin juga akan berbagi info buat rekan-rekan semua adanya kecerdikan dari dinas ya terkait dengan seleksi P3K kali ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info yang pertama dulu. Kasus seleksi P3K 2024. Kecerdikan dinas soal surat keterangan kerja honorer. Wow, dari judulnya ini rada-radanya kurang ini teman-teman ya. Kecerdikan dinas soal surat keterangan kerja honorer. Ini informasinya 6 November. Muncul lagi masalah yang berkaitan dengan tahapan seleksi administrasi. Di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, ada tenaga honorer di salah satu dinas yang lulus seleksi administrasi P3K. Padahal yang bersangkutan sudah putus kontrak tahun 2022. Nah, makanya admin tadi mengatakan ini rada-radanya kurang ini teman-teman ya. Ternyata ada temuan lagi nih. BKPSDM Kabupaten Mukomuko mengakui kecolongan karena ada honorer yang sudah putus kontrak alias sudah tidak aktif tetapi bisa mendaftar P3K 2024 dan peserta tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, mungkin peserta ini nanti salah satu akan masuk di data yang kita akan sampaikan. Memang ada honorer yang sudah tidak aktif lagi dan putus kontrak oleh dinas terkait tahun 2022. Yang protes ke sini minta bisa ikut P3K. Tetapi kami sampaikan tidak bisa. Ini disampaikan oleh bidang pengadaan pengembangan SDM dan pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu Niko Hafri di Mukomuko. Ditegaskan bahwa honorer tersebut tetap tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2024 meski sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi karena tidak ada SK tahun 2023 sampai 2024. Benar ya, karena dia itu sudah putus kontrak dari tahun 2022 ini. Nah, dikatakan salahnya itu dinas karena mengeluarkan surat keterangan kerja sebagai syarat honorer tersebut mendaftar P3K 2024. Cerdiknya dinas itu mengeluarkan surat keterangan bekerja sampai tahun 2022 sebagai persyaratan. Mestinya ketika tahu honorer bekerja hanya sampai tahun 2022, dinas tidak perlu membuatkan surat keterangan kerja untuk syarat mendaftar P3K 2024. Nah, ini benar juga teman-teman. Harusnya tidak perlu ya. Seharusnya kalau dinas itu tahu yang digunakan bersangkutan minta surat untuk mendaftar P3K, seharusnya tidak dikasih, tetapi dikeluarkan surat itu sama saja cari selamat sendiri. Niko Hapri mengakui ada kelengahan dari pihak panitia lokal karena ternyata surat keterangan menyebutkan bekerja sampai tahun 2022. Yang kerja manusia, kami bukan hanya menyeleksi persyaratan P3K termasuk mengurus CPNS, sehingga kami tidak sejauh itu kami bisa melihat detail surat itu. Kelengahan itu yang dimanfaatkan. Dia menegaskan instansi bisa membuat status tidak memenuhi syarat. Nah, ini benar ya, bisa ya. Pada saat pengumuman pasca sanggah, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Nah, sementara itu, jumlah pelamar calon P3K Mukomuko ada 1.518. Jumlah pelamar yang telah submit hanya 1.509 orang. Jumlah memenuhi syarat hanya 1.485 dan 24 TMS.
Pemerintah Kabupaten Muka-Muka membuka pendaftaran untuk penerimaan P3K ada 850 formasi. Rinciannya 400 untuk guru, 150 nakes, dan 300 untuk teknis. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain teman-teman ya. Karena ini sangat merugikan honorer yang betul-betul aktif. Betul-betul aktif bekerja. Oke, kita lanjut lagi ke data BKN. Nah, yang ditunggu-tunggu kita lihat. Nah, ini informasinya 2 jam yang lalu, di mana pendaftaran seleksi P3K 2024 periode 1 telah berakhir. Selamat buat yang dinyatakan lulus tahap administrasi. Nah, ini ada ucapan selamat nih teman-teman ya dari BKN. Buat yang belum tahu hasilnya silahkan ditunggu karena pengumuman instansi secara paralel. Karena banyak instansi yang belum ini teman-teman yang mengumumkan hasil pascasangkanya dan segala macam. Oke, kita lihat di sini. Pendaftaran berakhir. Statistik pelamar seleksi P3K 2024 periode 1. Nah, ini informasinya pada tanggal 5 November ya dimuatnya. Di sini dicetaknya ya. Tapi diumumkan per hari ini. Nah, oke. Nah, untuk mengetahui dan ini sudah fix teman-teman ya. Untuk saat ini ya, data sementara admin ingatkan, data sementara untuk guru pada periode 1 ya, pada periode 1 yang sudah dipastikan akan masuk P3K atau akan dapat NIP ada 240.012 yang akan dapat NIP. Baik NIP-nya itu full time ataupun part time. Teman-teman ya, ingat full maupun part time. Ingat ya, ada 240.012 data sementara. Ini admin ulang-ulang nih, data sementara. Sedangkan di tenaga kesehatan ada 87.987. Insya Allah akan berstatus ASN ya. Ada yang ASN P3K full time dan part time. Jadi ini luar biasa juga jumlahnya. Yang submit itu ada 91.451. Yang lolos verifikasi dan memenuhi syarat 87.987 dan yang TMS 2.999. Semoga yang TMS ini ketika sanggah ini diterima sanggahannya. Nah, yang terakhir ini tidak kalah banyak, ini paling banyak ya, adalah teknis. Ada 934.000 teman-teman, luar biasa. 934.047 yang akan dapat NIP dari tenaga teknis. Ingat ya, ini baru periode 1 teman-teman. Yang TMS ada 59.167. Harapannya semoga yang TMS ini semuanya bisa lolos ya. Harapan kita semuanya bisa lolos. Jadi ini adalah data sementara yang insya Allah akan dapat NIP baik dari teknis, tenaga kesehatan maupun guru. Nah, buat teman-teman semua, admin selalu menyampaikan, silahkan pantau terus channel ini terkait dengan gaji, tambahan gaji yang 2 juta, tambahan terus adanya juga bantuan untuk anak sekolah. Admin juga sudah share di video sebelumnya. Silahkan disimak, silahkan ditonton, jangan lupa di-share karena ini merupakan kabar baik. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.